Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, berdirilah sebuah warung bakso yang selalu ramai dikunjungi orang. Pemiliknya bernama Pak Darto, seorang pria berusia 50 tahun dengan tubuh agak kurus, kulit sawo matang, dan wajah yang sering terlihat murung. Anehnya meski warung-warung lain sepi, bakso Pak Darto hampir tidak pernah sepi pembeli. Setiap malam aroma kaldu baksonya tercium sampai ke jalanan. Bahkan orang-orang bilang rasa baksonya beda dari yang lain, gurih, kenyal, dan bikin nagih. Tapi ada juga yang berbisik kalau keberhasilan Pak Darto bukan sekedar karena baksonya yang enak. Katanya ada sesuatu di balik itu. Sebelum punya warung besar, Pak Darto hanyalah pedagang gerobak keliling. Hidupnya pas-pasan, bahkan sering berhutang ke tetangga. Namun dalam waktu singkat, ia bisa membuka warung permanen dengan banyak karyawan, motor, rumah, bahkan emas istrinya, semua serba baru. Warga mulai curiga karena perubahan itu terlalu cepat. Apalagi setiap malam ada yang melihat Pak Darto keluar rumah menuju kebun bambu tua di pinggir desa. Dia membawa kendi tanah liat dan sebilah ayam hitam. Entah apa yang ia lakukan di sana. Malam itu seorang pemuda bernama Arif pulang larut malam. Ia melewati kebun bambu dan melihat Pak Darto duduk bersila di tanah. Di depannya ada sesaji. Ayam hitam disembelih, darahnya ditampung di mangkuk tanah liat. Arif mendengar suara Pak Darto berbisik dengan nada serak, seperti berbicara dengan makhluk tak kasat mata. "Sudah tuan, saya bawa tumbalnya. Tolong jaga rezeki saya." Arif langsung terkejut. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dedaunan bambu bergemerisi keras, dan terdengar tawa lirih seperti perempuan menangis. Arif langsung lari, terbirit-birit, tak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, beberapa pelanggan mulai mengeluh. Ada yang merasa mual setelah makan bakso. Ada juga yang bermimpi didatangi sosok wanita berambut panjang dengan mata merah menyala. Konon ada seorang ibu muda yang saat memotong bakso di warung Pak Darto melihat sekilas isi bakso itu seperti gumpalan daging manusia. Tapi saat diperhatikan lagi, bentuknya kembali normal. Kabar itu menyebar cepat, membuat orang takut namun tetap penasaran. Aneh, meski gosip seram beredar, warung bakso Pak Darto tetap saja penuh setiap malam. Suatu malam suara teriakan terdengar dari dalam rumah Pak Darto. Tetangga berhamburan keluar. Mereka melihat Pak Darto terguling di lantai, tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, mulutnya berlumuran darah. Dari mulutnya terdengar suara lain, berat dan menyeramkan, bukan seperti suara manusia biasa. "Kau sudah berjanji, sekarang giliranmu yang menjadi tumbal." Lalu lampu rumah padam serentak. Ketika warga masuk, mereka hanya menemukan tubuh Pak Darto kaku dengan wajah membiru, lidah menjulur panjang, dan di sudut rumah terlihat bayangan hitam bergerak masuk kegelapan. Warung bakso itu kini kosong, ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang berani membuka atau mendekat. Hanya papan nama, bakso Pak Darto, yang masih tergantung berdebu. Menjadi pengingat bahwa keserakahan bisa membawa jiwa seseorang ke dalam cengkraman makhluk gaib.